Hai semuanya, selamat siang, welcome back ke Dia Channel. Seneng banget ketemu lagi di weekend ini. Udah weekend lagi, udah tanggal 10 ya. Bentar lagi udah pertengahan bulan, cepet banget ya. Time flies ya. Nah, hari ini kita mau bahas Vastu Remedies yang ke berapa ya, keempat ya. Hari ini kita mau bahas di Indonesia black magic is for real ya, santet menyantet is for real ya. Jadi kalau versinya Vastu, buat kalian yang belum tahu, Vastu itu feng shui-nya orang India, namanya Vastu ya. Dan perlu kalian ketahui, Chinese astrology, feng shui itu semua adalah berasal induknya itu adalah Vedic ya gitu. Nah, di Vastu itu adalah sesuatu yang menyeimbangkan kita dengan alam semesta ya. Jadi supaya kita lebih baik hidupnya, dan supaya hidup kita maksimal hasilnya, dan supaya kita bisa synchronize dengan yang ada di sekitar kita, ya itulah Vastu ya. Nah, sekarang kita mau bahas kalau kita udah pernah kena black magic, atau tanda kutip di Indonesia lebih sering disebut santet ya. Dan kita juga mungkin sering dikerjain ya, karena di Indonesia memakai black magic untuk menipu orang, untuk bikin orang nunduk ya, supaya menguntungkan dia gitu ya. Kayak kemarin teman saya dikerjain orang itu sampai ikhlas-ikhlas aja buat temen si kliennya, sampai ikhlas-ikhlas aja ngasih 4M gitu ya, dengan begitu mudahnya untuk sesuatu yang nggak jelas gitu. Nah, jadi that kind of things di Indonesia itu for real. Nah, kalau di India, Vastu itu yang pertama supaya kita jauh dari black magic ya, energi negatif. Terus kita juga baik kitanya maupun rumahnya, keluarga kita terlindungi gitu ya. Yang pertama ialah ini hanya untuk melindungi dari black magic ya gitu. Nah, ini mungkin kalian pasti udah tahu dong ini apa, ini bulu merak ya gitu. Nah, supaya rumah kita, keluarga kita terlindungi dari black magic ya, kita memerlukan ini sebanyak 11 batang ya. Ini panjang begini ya, cantik banget kan. 11 batang. Nah, tapi dengan satu syarat, meraknya nggak boleh dibunuh ya. Satu, meraknya nggak boleh dibunuh, jadi ini mesti bulunya yang jatuh-jatuh ya gitu. Karena kalau merak yang dibunuh hanya untuk diambil bulunya, itu nggak akan ada efeknya sama sekali gitu ya. Kalian harus hati-hati kalau kalian beli. Kalian harus make sure ini bukan dari merak yang dibunuh gitu ya. Nih. Dan kalau di India, di setiap kerajaan, istana-istana pasti pelihara burung merak. Kenapa? Karena burung merak dianggap melindungi istana, melindungi keluarga dari black magic ya. Di India, bapak India saya tuh di istananya ada beberapa burung merak ya di halamannya, bebas aja gitu. Itu biasa di India ya. Nah, lalu setelah kita punya 11 batang ya, 11 batang, lalu kita gantung di dinding pintu masuk dalam ya. Jadi bukan di luar, di dinding pintu masuk yang sisi luar, jadi dinding yang pintu masuk sisi dalam, tapi gantungnya harus terbalik begini. Oke, di tembok ya.
Ya benar, begini, gantungnya terbalik begini. Jadi kayak gini nih. Ntar ya, aku coba mana ya ngembaliinnya. Aku nggak bisa, gimana ngembaliinnya? Bingung aku. Nah ini ya, pokoknya digantungnya mesti terbalik begini, di dinding dalam pintu rumah, pintu masuk ya. Jadi yang dinding yang di dalam, bukan dinding yang di luar ya, 11 batang. Nah nanti itu bisa melindungi keluarga rumah dari black magic. Biasanya kalau di India nih, rumah-rumah pejabat, rumah-rumah kerajaan pasti begitu ya. Nah yang kedua yaitu adalah di setiap sudut-sudut rumah kalian ya, di setiap sudut ya rumah kalian itu kalian taruh Himalayan salt ya, sejumput gini deh ya, dan kebuka gitu ya di setiap sudut, itu untuk melindungi juga dari energi-energi negatif. Dan itu sudah terbukti secara ilmiah mempurify udara ya, mempurify udara. Termasuk waktu COVID kemarin di India, di rumah-rumah itu dipasang, di setiap sudutnya itu ditaruh Himalayan salt. Himalayan salt itu yang warnanya pink ya, itu ampuh, efektif sekali untuk melindungi rumah dari black magic atau energi negatif ya. Kalau merak ini kan susah nih dicari ya gitu, jadi kalau Himalayan salt itu masih mudah dibeli ya. Nah lalu setelah ditaruh di tiap-tiap rumah dan terbuka, naruhnya di piring mangkok kecil gitu. Lalu juga setiap kalian masuk ke dalam rumah, habis pergi keluar, misalnya habis kerja, setiap kalian balik habis kerja atau acara apapun, kalian kalau mandi harus mandi pakai Himalayan salt dulu, terutama kalian mencuci tangan sampai sikut sini ya, itu paling penting supaya jauh dari energi-energi negatif. Jadi setiap kalian masuk ke rumah, di luar itu kan banyak sekali energi negatif yang kita nggak tahu ya, termasuk sakit penyakit yang bisa, energi negatif yang bisa menyebabkan sakit penyakit gitu. Nah kalian cuci tangan kalian pakai Himalayan salt sampai di sudut sini ya, atau kalian mandi juga pakai Himalayan salt. Memang Himalayan salt itu kayaknya lengket gitu ya. Jadi supaya enak, pakai Himalayan salt dulu, baru habis itu kalian basuh kembali dengan sabun biasa supaya nggak lengket. Itu juga quite okay, tapi yang penting Himalayan saltnya dulu ya. Oke, sampai di sini dulu. Kalian gak usah khawatir kalau keluarga kalian pernah terkena bad energi seperti itu, negative energy atau black magic gitu, itu bisa teratasi pastinya, dan kita bisa melindungi keluarga dan orang yang kita sayangi ya. Kalau kalian sudah mencoba dan efektif, kalian bisa komen di bawah nantinya ya gitu. Dan kalau kalian merasa puas dengan remedi sini, silahkan disebarkan kebaikan ini buat banyak orang supaya bisa bantu banyak orang ya. Oke, sampai di sini dulu, sekian. Kalau kalian mau konsultasi DM Instagram kita 2019 ya. Dadah, love you, bye.